Jumpa lagi di Sekolah Minggu Online GKO Depok 1. Aku Leon ditemani Kak. Halo, aku Alexa. Kami akan menemani teman-teman di Sekolah Minggu Online pagi ini. Sebelum kita beribadah, mari kita berdoa dulu sama-sama. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Hari ini kami bisa beribadah lagi. Tolong berkati kami ya Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Teman-teman, mari kita memuji Tuhan dan menyanyikan lagu Ku Mau Memuji Tuhan. Everybody up, everybody down. To the left, to the right. Turn around and jump. Let's play Jesus. Wow. Ku mau bernyanyi, bertepuk tangan, ku mau menari, melompat tinggi, ku mau bersyukur, memuji Tuhan. Everybody up, everybody down. To the left, to the right. Turn around and jump. Let's play Jesus. Wow. Ku mau bernyanyi, bertepuk tangan, ku mau menari, melompat tinggi, ku mau bersyukur, memuji Tuhan. Ku mau bernyanyi, bertepuk tangan, ku mau menari, melompat tinggi, ku mau bersyukur, memuji Tuhan, memuji Tuhan, memuji Tuhan. Teman-teman, di masa pandemi ini Tuhan Yesus selalu bersama dan menjaga kita, dan kita harus tetap mengandalkan Tuhan Yesus. Dengan itu kita harus memuji Tuhan dengan bernyanyi Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Leon, minggu lalu ada tugas dari Kak Indri ya? Iya Kak, yuk kita lihat tayangan videonya sama-sama. Tapi sebelum itu, mari kita saksikan persembahan puisi dari teman kita Brian. Oke Kak. 23 ayat 1 sampai 6. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku.
gadamu, dan tongkatmu. Itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Terima kasih. Halo, nama aku Belva. Aku ingin menyebutkan ayat hafalan. Ulangan 31 ayat 6b. Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Terima kasih. Nama saya Kahir Kristabel Manuela dari kelas Pratama Sekolah Minggu GKO Depok 1. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Ulangan 31 ayat 6b. Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan meninggalkan engkau. Thank you, God bless you. Salam kakak-kakak sekolah minggu dan teman-teman. Kali ini Airin akan menghafalkan ayat hafalan yang diambil dari Ulangan 31 ayat 6b. Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Terima kasih kakak sekolah minggu. Bye. God bless you. Ulangan 31 ayat 6b. Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Terima kasih. Halo, ini teman saya Davin. Saya ingin menyebutkan ayat hafalan yang diambil dari Ulangan 31 ayat 6b. Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Terima kasih. Ulangan 31 ayat 6b. Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Terima kasih. Nama saya Ivan Alexander, kelas pertama. Saya akan membacakan Ulangan 31 ayat 6b. Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Terima kasih. Shalom teman-teman, jumpa lagi dengan aku Yowas Christopher Putranto. Kali ini aku akan menyebutkan ayat hafalan yang diambil dari Ulangan 31 ayat 6b. Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan ia tidak akan meninggalkan engkau. Terima kasih. Dadah, shalom, selamat pagi, sampai jumpa. Ulangan 31 ayat 6b. Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Terima kasih. Ulangan 31 ayat 6b. Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Terima kasih.
Ulangan 31 ayat 6b. Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Shalom, ini dengan saya Aquanal. Saya ingin menyebutkan ayat hafalan yang diambil dari Ulangan 31 ayat 6b. Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Terima kasih. Shalom. God bless you. Ulangan 31 ayat 6b. Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ulangan 31 ayat 6b. Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ulangan 31 ayat 6b. Tuhan Allahmu Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ulangan 31 ayat 6b. Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Wah, bagus banget puisinya. Terima kasih Brian dan teman-teman yang sudah mengerjakan tugasnya. Bagi teman-teman yang belum mengerjakan tugas hari ini, minggu depan dikerjakan ya. Teman-teman, sebelum kita belajar firman Tuhan yang disampaikan Pak Vikaris John, mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi Ku Mau Mendengar Firman Tuhan. Ku mau mendengar firman Tuhan, hati dan telingaku siapkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Ku mau mendengar firman Tuhan, hati dan telingaku siapkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Ku mau mendengar firman Tuhan, hati dan telingaku siapkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Aku siap mendengarkan. Aku siap mendengarkan. Shalom adik-adik. Abang buka masker dulu ya. Iya. Berhubung karena masih pandemi COVID-19, jangan lupa tetap taat protokol kesehatan. Apa kabar adik-adikku semua yang ada di rumah? Yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik? Siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini? Pasti siap. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, ayo siapkan hatimu untuk mendengarkan firman-Nya. Mari hati yang siap,
tuduhkan hatinya untuk datang kepada Tuhan dalam doa kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini. Nafas kehidupan Tuhan berikan kepada kami, bahkan oleh anugerah Tuhan, kami sekolah minggu boleh bersama-sama beribadah, memuji nama Tuhan yang kudus dan mulia. Bahkan pada saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu pada saat ini, bahkan adik-adik juga yang mendengarkan firman-Mu, diberkati lewat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan, kini esok sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Baik adik-adikku, ambil Alkitabmu. Sudah disiapkan dari tadi? Mantap. Siap untuk membuka firman Tuhannya pagi ini? Ya, mari sama-sama kita buka firman Tuhan dari kitab Hakim-Hakim 11 ayat 29 sampai 40. Nah, ini dia. Hakim-Hakim 11 ayat 29 sampai 40. Kelihatan di layar? Iya. Abang baca untuk adik-adik semua. Tapi abang mohon dengarkan baik-baik ya. Karena sikap yang baik diperlukan ketika mendengarkan firman Tuhan. Nazar Yeftah. Lalu roh Tuhan menghinggapi Yeftah. Ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye. Kemudian melalui Mispa di Gilead, dan dari Mispa di Gilead ia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Lalu bernazarlah Yeftah kepada Tuhan. Katanya, "Jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran." Kemudian Yeftah berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Ia menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara mereka, mulai dari Aroer sampai dekat Minit, 20 kota banyaknya, dan sampai ke Abel Keramim, sehingga Bani Amon itu ditundukkan di depan orang Israel. Ketika Yeftah pulang ke Mispa, ke rumahnya, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Dialah anaknya yang tunggal. Selain dari dia, tidak ada anaknya laki-laki atau perempuan. Demi dilihatnya dia, dikoyakkannya lah bajunya, sambil berkata, "Ah, anakku, engkau membuat hatiku hancur luluh, dan engkaulah yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku bernazar kepada Tuhan, dan tidak dapat aku mundur." Tetapi jawabnya kepadanya, "Bapa, jika engkau telah membuka mulutmu bernazar kepada Tuhan, maka perbuatlah kepadaku sesuai nazar yang kau ucapkan itu. Karena Tuhan telah mengadakan bagimu pembalasan terhadap musuhmu, yakni Bani Amon itu." Lagi katanya kepada ayahnya, "Hanya izinkanlah aku melakukan hal ini. Berilah keluasan kepadaku 2 bulan lamanya, supaya aku pergi mengembara ke pegunungan
dan menangisi kegadisanku bersama-sama dengan teman-temanku. Jawab Yeftah, pergilah. Dan ia membiarkan dia pergi 2 bulan lamanya. Maka pergilah gadis itu bersama-sama dengan teman-temannya, menangisi kegadisannya di pegunungan. Setelah lewat kedua bulan itu, kembalilah ia kepada ayahnya, dan ayahnya melakukan kepadanya apa yang telah dinazarkannya itu. Jadi gadis itu tidak pernah kenal laki-laki, dan telah menjadi adat di Israel bahwa dari tahun ke tahun anak-anak perempuan orang Israel selama 4 hari setahun meratapi anak perempuan Yeftah orang Gilead itu. Sudah? Abang sudah baca, adik-adik juga sudah lihat ayatnya di layar, bahkan sudah bersama-sama mengikuti apa yang abang baca tadi dari Hakim-Hakim 11 ayat 29 sampai 40. Adik-adikku, 1 bulan ini kita belajar dari kitab Hakim-Hakim. Belajar tentang hakim. Ya, ingat tidak? Hakim-hakim di Israel. Ini gambarnya. Hakim-hakim di Israel. Pasti adik ingat, yang pertama yang adik-adik pelajari adalah mengenai Hakim Otniel. Hakim yang tegas. Lalu yang kedua adalah Hakim Ehud. Hakim yang beriman dan cerdik. Yang ketiga, adik-adik belajar tentang Hakim Deborah. Hakim yang sangat mempercayai Allah. Yang keempat, minggu lalu nih, adik-adik mempelajari Hakim Gideon. Hakim yang berkemauan kuat. Ya, pasti adik-adik juga sudah belajar, bahkan gurunya sudah sampaikan. Hakim di kitab Hakim-Hakim itu berbeda, ya kan? Ini contoh yang tadi, Hakim-Hakim di Israel. Berbeda dengan hakim secara umum yang adik-adik lihat di pengadilan, yang di bidang hukum lah abang katakan. Adikku, abang sekedar mengingatkan, hakim itu adalah pemimpin tertinggi Israel di tanah perjanjian sebelum munculnya jabatan raja. Hakim ini memimpin bangsa Israel setelah kematian Yosua, tokoh yang membawa mereka memasuki tanah perjanjian. Ya, hakim ini juga mereka bukan hanya pemimpin di bidang pemerintahan, politik, hukum, atau militer, tetapi mereka ada juga di bidang keagamaan atau kerohanian. Contohnya siapa, Bang? Deborah. Ya kan? Itu dia. Jadi sudah jelas beda ya, Todiks? Hakim di Israel dengan hakim secara umum, pengadilan atau hukum tadi. Nah, hari ini berdasarkan tema yang telah ditentukan untuk kita pelajari tentang Yeftah, hakim yang mengutamakan Tuhan. Sekali lagi, Yeftah, hakim terakhir yang kita pelajari di tanggal 31 Oktober 2021 ini, Yeftah, hakim yang mengutamakan Tuhan. Ada 5, pas toh? 5 minggu dalam Oktober ini. Otniel, Ehud, Deborah, Gideon, dan sekarang Yeftah. Coba kalau tadi adik-adik menyimak, ya kan? Ini adalah nazar Yeftah ketika dia maju berperang melawan Bani Amon.
Ya kan? Ketika itu ayat 29, dia jalan dari daerah Gilead, Manasye, lalu Mispa di Gilead, dan dari Mispa di Gilead ia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Dia bernazar kepada Tuhan. Apa itu nazar ya bang? Nazar itu janji kepada Allah. Apa adik-adik? Ingat ya? Janji kepada Allah. Nazarnya di ayat 30. Jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Itu nazarnya adik-adik. Itu janjinya kepada Allah. Nah, apakah setelah dia bernazar, setelah dia berjanji kepada Tuhan Allah, adakah kemenangan yang dia dapat, dia raih? Atau setelah dia bernazar, apakah dia kalah? Adik-adikku, perlu kita ketahui, dia memperoleh kemenangan, mengalahkan Bani Amon tersebut. Di mana? Di ayat 33. Ia menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara mereka. Mulai dari Aroer sampai dekat Minit, 20 kota banyaknya, dan sampai ke Abel Keramim, sehingga Bani Amon itu ditundukkan di depan orang Israel. Nah, dia menang dalam peperangan. Itu lalu bagaimana adik-adik dengan nazar yang diucapkan kepada Allah di ayat yang ke-30 dan 31 tadi? Ketika Yeftah pulang ke Mispa, ke rumahnya, ayat 34 adik-adik, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Anaknya yang tunggal, selain dari dia tidak ada anaknya laki-laki atau perempuan. Sesuai dengan nazarnya tadi yang udah diucapkannya. Perhatikan ayat yang ke-35. Anakku, engkau membuat hatiku hancur luluh, dan engkaulah yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku bernazar kepada Tuhan, dan tidak dapat aku mundur. Adik-adikku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nazar telah dia ucapkan kepada Allah. Memang kita perhatikan di sini ketika dia ingin maju berperang melawan Bani Amon tersebut, kita juga lihat dia nggak lupakan Tuhan, adik-adikku. Dia mengutamakan Tuhan. Dia membuktikan dirinya membutuhkan Tuhan dalam peperangan itu. Ya, walaupun yang penting dia ucapkan apa yang keluar dari rumahku, itulah yang akan aku persembahkan sebagai korban bakaran. Ternyata anak perempuannya yang keluar. Dia kaget. Di ayat 34 dan 35 yang kita baca tadi. Tak bisa mundur.
Karena adik-adikku yang namanya janji harus ditepati. Ya toh? Janji harus ditepati. Dan ayat 39 dikatakan di situ, apa yang telah dinazarkannya dia lakukan. Dia menang, bukan kalah. Jadi apa yang dia sudah ucapkan, apa yang sudah dia nazarkan, lakukan. Demikian juga dengan kehidupan kita, adik-adikku yang terkasih. Janji itu harus ditepati. Tidak boleh berbohong. Janji mama, janji bapak, saya mau dengar-dengaran, tapi nggak ditepati janjinya. Kena tegur sama mama bapaknya. Janji mama, janji bapak, saya mau lebih rajin belajar. Ternyata main game terus di handphonenya. Udah gitu nggak ingat waktu lagi. Ya kan? Adik-adikku, inilah Yeftah. Dia melakukan nazarnya tadi kepada Tuhan Allah. Tapi perlu kita pelajari pada saat ini adik-adikku, baik anak-anak sekolah minggu yang sudah TK atau playgroup, SD, hiduplah sebagai anak-anak Tuhan yang selalu mengutamakan Dia dalam setiap kehidupan kita. Mengutamakan Tuhan, Bang. Iya. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya dalam hidup kita. Bukan kepintaran kita yang nomor satu di hidup kita. Bukan harta orang tua kita. Bukan rumah kita yang nomor satu di atas segala-galanya dalam hidup kita. Segala-galanya dalam hidup kita. Tetapi tempatkan Tuhan di atas segala-galanya dalam hidup kita. Misalnya, kok muka mama beda ya? Berdoa. Aku lipat tangan dan kututup mata dan berdoa kepada Tuhan. Berdoa juga itu anak yang mengutamakan Tuhan. Tuhan, hari ini saya mau ujian. Apalagi adik-adik udah selesai ujian tengah semester, toh? Apalagi nanti ujian akhir semester, perkiraan bulan 11 atau 12. Utamakan Tuhan. Tuhan, berikan saya ingatan-ingatan yang tajam. Pikiran saya diberkati, sehingga saya mudah mengingat pelajaran yang sudah diberikan Bapak Ibu Guru kepada saya. Itu adik-adik mengutamakan Tuhan loh. Ya kan? Mengutamakan Tuhan. Menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Lalu, adik-adik juga penting untuk selalu ingat beribadah. Walaupun ibadah sekolah minggu masih daring, tapi adik-adik tetap utamakan Tuhan. Kenapa, Bang? Kan biasanya hari Minggu, Bang, perlu juga happy-happy. Benar, adikku. Tapi kalau anak-anak Tuhan yang mengutamakan Tuhan, pasti dia pilih terlebih dahulu. Hari ini ibadah sekolah minggu. Walaupun masih pandemi dan masih daring, saya siapkan diri saya.
saya pakaian sekolah minggu yang rapi, siapkan Alkitab, siapkan persembahan, siapkan hati juga, datang beribadah dulu. Mantap, itu. Bukan berarti adik-adik dilarang mau kemana-mana, tapi utamakan Tuhan. Sedangkan mau pergi kemanapun, perjalanan jauh misalnya entah mau pulang kampung, pasti kita ingat Tuhan. Tuhan supaya melindungi dan menyertai perjalanan kita, toh. Itu kita tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Bukan harta duniawi, bukan karena kita pintar, bukan itu yang kita tempatkan di atas segala-galanya. Kepintaran kita juga kita peroleh karena Tuhan, toh. Tuhan topang kita, Tuhan berikan kita kecerdasan, Tuhan berikan kita hikmat, sehingga mampu kita mengerjakan tugas-tugas sekolah kita. Setuju? Setuju. Nah, itu juga tadi ketika Yefta bernajar, membuktikan dia mengandalkan Tuhan, membuktikan dia mengutamakan Tuhan. Nah, Tuhan memberkati orang-orang yang mengutamakan dia, yang mengandalkan dia. Apa? Dia peroleh kemenangan melawan Bani Ammon. Tuhan memberkati kita. Ya toh? Memberkati kita. Semua yang kita peroleh itu adalah karena berkat Tuhan yang disediakan bagi anak-anaknya yang takut akan dia, yang mengandalkan dia, yang berserah diri penuh kepada dia, yang mengutamakan dia. Ada saja berkatnya. Masalah, iya, benar ya, kalau kita mengutamakan Tuhan dan gak lupa berdoa. Mama, mukanya udah beda sekarang. Alami terus berkat Tuhan. Kenapa sekarang saya mudah memahami apa yang disampaikan Bapak Ibu Guru ataupun Mama atau Bapak mengajari saya? Karena saya nggak lupakan Tuhan kalau saya ketika belajar minta tuntunan Tuhan. Saya dimampukan. Ya toh? Setuju adik-adik? Tuhan memberkati orang-orang yang mengutamakan dia, yang menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Jadi, nikmati terus hidup yang mengutamakan Tuhan. Sekalipun kecil, tapi lakukan hal-hal yang menyenangkan Tuhan, yang memuliakan Tuhan. Gak langsung yang besar. Dari yang kecil kita sudah mengutamakan Tuhan, sampai besarnya dengan iman kita, berjalannya kehidupan kita, iman kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Baik adik-adikku, sebelum abang menutup, firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini, ada tugas ya. Nah, tolong dikerjakan dengan baik-baik ya adik-adikku sayang. Adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus. Boleh ya? Ambil penanya, bukunya. Yang pertama, untuk anak TK, adik-adik nanti mewarnai ya sayang. Mewarnai. Nanti mewarnai tentang Hakim Yefta ini. Itu untuk anak-anak TK atau playgroup ya. Beda tugasnya abang kasih hari ini. Yang kedua, adik-adik untuk kelas 1 dan 3 nanti video ya. Video membaca Alkitab. Nanti adik-adik baca Yeremia 17 ayat 7 dalam bentuk video ya adik-adik. Ambil Alkitabmu, buka Yeremia 17 ayat 7, baca, tapi di videoin. Boleh ya? Nah, itu yang kedua, kelas 1 sampai kelas 3.
kelas 4 sampai kelas 6 ini juga video. Tapi bukan video membaca Alkitab dan juga bukan mewarnai. Adik-adik, abang minta tolong nanti videonya anak-anak duduk bersama orang tuanya, mama bapaknya, orang tuanya menyampaikan bahwasannya ada janji si anak, janji kamu kepada Tuhan, bahkan kepada orang tua kamu yang sudah kamu lakukan, yang sudah kamu tepati. Jadi yang menyampaikan itu, yang menyaksikan itu kan orang tua kamu. Nah, jadi kami guru-guru sekolah minggu ingin orang tua menyampaikan janji-janji apa yang sudah dilaksanakan si anak atau kamu di rumah kamu. Pas orang tua tahu toh, entah kemarin dia suka main game, tapi sekarang udah berubah karena udah pintar dia berbagi waktunya. Boleh disampaikan orang tuanya ya, orang tua yang bicara ya adik-adik, jangan kamu, orang tuanya. Ya, jadi ada 3 tugas. Sekali lagi abang ingatkan, yang pertama untuk anak TK atau playgroup mewarnai Hakim Yeftah. Nanti dikirim oleh guru sekolah minggu ya melalui WhatsApp. Yang kedua, kelas 1 sampai kelas 3 membaca Alkitab Yeremia 17 ayat 7 lewat video. Yang ketiga, kelas 4 sampai kelas 6 buat video ya kan? Bersama dengan orang tua, di mana orang tua menyampaikan kepada guru-guru sekolah minggu janji-janji apa yang sudah dilakukan si anak. Janji pada Tuhan dan ya kepada orang tuanya juga. Karena orang tua yang menyaksikan, jadi orang tua yang menyampaikan nanti kepada kita. Bisa ya? Baik adik-adik. Sampai di sini firman Tuhan yang saya bagikan, ceritakan pada pagi hari ini. Kita tutup di dalam doa. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan di pagi hari ini. Biarlah kami semua hidup sebagai anak-anak yang mengutamakan Tuhan, menempatkan Tuhan di atas segalanya. Dan kami tahu ketika kami mengandalkan Tuhan, Tuhan memberkati kami. Biarlah Bapa kami hidup sebagai pelaku-pelaku firman-Mu. Bapa yang baik, pada saat ini hamba-Mu berdoa untuk anak-anak sekolah minggu. Berkati mereka Tuhan dalam pendidikan, dalam sekolah mereka. Tuhan menambahkan kecerdasan agar boleh mengikuti pendidikannya dengan baik, dengan tuntunan Tuhan. Berkati juga Bapa, kakak, abang, bahkan adiknya. Biarlah Tuhan yang selalu menyertai kehidupan mereka. Bila masih bersekolah, juga Tuhan selalu menambahkan kecerdasan. Bahkan yang belum bersekolah juga, tumbuh kembangnya diberkati Tuhan, bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Begitu juga dengan anak-anak sekolah minggu kami. Berkati kedua orang tuanya Tuhan. Dalam pekerjaan orang tuanya, Tuhan yang selalu memampukan, Tuhan yang selalu menguatkan kedua orang tuanya dalam pekerjaannya. Biarlah Tuhan memberikan rezeki berlimpah dalam kehidupan keluarga pribadi, lepas pribadi dari anak-anak sekolah minggu. Biarlah orang tua juga menjadi orang tua yang selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Berkati guru-guru sekolah minggu kami GKU Depok 1. Tuhan selalu memberkati dengan roh hikmat. Biarlah boleh mengajar dengan tuntunan Tuhan minggu lepas minggu kepada kami lewat daring ini. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan dalam setiap pelayanan guru-guru sekolah minggu GKU Depok 1. Berkati Bapak Pendeta kami dan keluarganya. Berkati Bapak Ibu Penatua. Berkati jemaat-jemaat Tuhan yang lain di GKU Depok 1 ini. Tuhan selalu menuntun, Tuhan selalu mencukupkan segala kebutuhan mereka. Terima kasih Bapak yang baik untuk 1 minggu ini. Kami sekolah, kami beraktivitas, bahkan orang tua kami bekerja.
Tuhanlah yang menyertai kami. Kami aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan berkuasa, Tuhan bertahta. Terima kasih Bapa. Inilah seru doa kami yang kami sampaikan melalui satu nama yang indah, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sampai ketemu di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, Pak Vikaris John sudah memberi tugas, jangan lupa dikirim di alamat bawah ini. Paling lambat dikumpulkan pada hari Kamis, tanggal 4 November
jam 12 siang. Jangan lupa dikirim ya. Oh iya, Leon, minggu ini ada teman-teman kita yang berulang tahun loh. Oh iya, bagi yang berulang tahun, kami mengucapkan Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, kita akan menerima berkat dari Tuhan Yesus melalui Pak Vikaris John. Ibadah kita akan berakhir. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, Abang ucapkan kepada adik Alexa dan Leon sebagai MC hari ini, tetap semangat ya. Kecil-kecil sudah melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati studimu. Amin. Baik adik-adikku, saat ini arahkanlah hati dan pikiranmu untuk menerima berkat Tuhan. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang akan menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti ibadah sekolah minggu ini. Jaga kesehatan ya teman-teman. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Dadah.